warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Lestari, dosen dari Politeknik Akamigas Palembang. Saya merupakan salah satu peserta pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Video ini dibuat dalam rangka tugas real teaching yang dilaksanakan di kampus Politeknik Akamigas Palembang. Adapun mata kuliah dalam video ini yakni pengantar industri hulu migas yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas. Pada video ini disampaikan materi pertama dengan topik eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami kegiatan industri hulu migas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami tahapan dari kegiatan industri hulu migas. Berikut ini video pembelajaran bersama mahasiswa-mahasiswi Politeknik Akamigas Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah saya ya, pengantar industri hulu migas ya. Oke, jadi ini adik-adik semuanya di semester 1 ya. Jadi perkenalan terlebih dahulu sebelum nanti mengikuti kuliah sama saya ya. Atau sebelum saya memperkenalkan diri, silahkan dari yang paling belakang untuk memperkenalkan dirinya, sebutkan nama, kemudian kelas. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Widi Dimansyah, kelas semester 1A. Oke, Widi, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadlan Sani Saputra dari kelas 1B. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya William Rian dari kelas 1A. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Irfan Saifullah dari kelas 1B. Baik, perkenalkan nama saya Ferdi Panusit dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Pradet Dewan Talutri dari kelas 1A. Baiklah, perkenalkan, nama saya Renardo Kofi Prasetya dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Mirandi dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Sugiya Musida dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Putri Nora Masudaningrum dari kelas 1A. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua sudah memperkenalkan diri. Di sini memang kita belum satu seragam ya, karena kalian baru semester 1, baru awal, jadi bajunya seragamnya masih berbeda-beda ya. Oke, nanti di semester 2 sudah dilengkapi atribut dan seragamnya. Oke ya. Oke, baik. Saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Putri Lestari. Ya, biasa dipanggil Putri. Kemudian pekerjaan saya ya sebagai dosen di jurusan Teknik Eksplorasi Produksi Migas ya. Bidang studi saya atau bidang kompetensi saya sebagai dosen teknik perminyakan. Ya, untuk pendidikan saya S1 saya mengambil di Universitas Islam Riau teknik perminyakannya. Kemudian di S2-nya saya mengambil teknik pertambangan di Universitas Sriwijaya. Kemudian saya pernah mengikuti diklat ya, sertifikasi kompetensi ahli K3 umum ya. Kemudian saya juga sebagai asesor sertifikasi kompetensi ahli bidang pemboran, kompresi dan kerja ulang BNSP, LSP, PAP. Itu perkenalan singkat saya. Baik, selanjutnya kita mulai ya, masuk ke mata kuliah kita pengantar industri hulu migas. Nah, sebelum kita belajar ya terkait materi apa saja yang kita pelajari di mata kuliah pengantar industri hulu migas ini, saya akan menyampaikan skenario pembelajaran ya.
Yang pertama pendahuluan, ya, itu durasinya selama 10 menit, kemudian materi 40 menit, dilanjutkan nanti ada diskusi kasus ya, jadi nanti kita bagi kelompok, kemudian bagi kelompok saya akan berikan suatu case study, ya, studi kasus yang harus nanti kita bahas bersama-sama. Nanti kalian menyampaikan seperti apa pendapatnya masing-masing dalam kelompok. Kemudian nanti ada kegiatan penutup sehingga durasi kita untuk mata kuliah hari ini selama 100 menit. Oke, mungkin sudah bisa dipahami ya untuk pendahuluan sebelum kita memulai belajar. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini terkait apa tadi sudah lihat judulnya di atas, apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita bahas di awal? Judulnya apa? Itu mata kuliahnya. Eksplorasi migas. Ya, jadi kita akan belajar materi hari ini terkait dengan eksplorasi minyak dan gas bumi pada mata kuliah pengantar industri hulu migas. Nah, untuk belajar eksplorasi migas kita harus mengetahui capaian pembelajarannya, ya. Artinya apa? Artinya di sini di dalam materi eksplorasi migas, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu nanti menjelaskan tahapan operasional industri migas, ya. Kemudian yang kedua diharapkan juga dengan belajar pada hari ini mahasiswa mampu memahami ruang lingkup kegiatan industri migas. Jadi mengetahui tahapannya dan mengetahui ruang lingkup kegiatan industri migas. Itu nanti di akhir, ya, di akhir pembelajaran ini nanti saya akan kembalikan ke adik-adik semua sudah sejauh mana pemahamannya, ya, agar capaian ini bisa tercapai, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, di sini ada gambar apa saja yang bisa kalian lihat? Pesawat, kemudian apa lagi? Mobil, apa lagi? Kapal, berurutan nyebutnya. Oke, ke bawahnya lagi gedung, di bawahnya lagi TV, komputer, apa lagi? Cangkir, tas, ya, pakaian, ya. Oke. Pernah lihat semua? Atau ada yang masih asing di mata kalian dari gambar tersebut? Udah ya? Ya, berarti kita semuanya manusia berarti ya. Oke, baik. Jadi apa artinya? Ya, lebih dari setengah suplai energi total dari dunia merupakan bahan bakar ya yang berasal dari petroleum. Ya, mungkin bingung petroleum itu apa, Bu? Ya, atau sudah ada yang mengetahui apa istilah dari petroleum? Belum ya, karena baru semester 1 ya. Oke, baik, saya kasih definisinya. Jadi petroleum itu adalah ya bahan energi, atau bukan bahan ya, energi yang dihasilkan dari bahan baku yang berasal dari fosil, maka disebut dengan petroleum. Ya, artinya apa? Hampir ya suplai energi dari seluruh dunia itu berasal dari energi yang berbahan baku dari fosil, ya. Nah, contohnya ya dari bidang transportasi, ya, seperti pesawat, mobil, kapal, ya, itu membutuhkan bahan bakar, ya. Di mana bahan bakarnya ya masih didominasi dari kebutuhan bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua, gedung, ya, gedung-gedung
industri di perkotaan gitu ya. Jadi untuk memasok listriknya ya itu masih berasal kebanyakan dari gas alam ya. Selain dari PLN yang supply ya, mereka juga menggunakan gas alam ya. Kemudian generator listrik. Kemudian yang ketiga, produk petroleum sebagai bahan dasar di industri serat sintetis untuk pakaian, plastik, cat, pupuk dan seterusnya. Ya, artinya hampir ke semua bidang sektor itu membutuhkan bahan bakar yang berasal dari fosil. Gitu ya. Namun isunya adalah ya di setiap negara sudah mulai mengurangi bahan baku energi yang berasal dari fosil ya. Karena apa? Karena terbatas ya, karena petroleum itu atau minyak dan gas itu ya termasuk ke dalam bahan energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga pemerintah gitu ya mencoba bagaimana caranya gitu ya untuk kebutuhan suplai energi dari seluruh dunia ini ya bisa meningkat ya, dengan keterbatasan dari bahan bakar fosil ini adanya energi yang bisa diperbarui. Contohnya ada yang bisa menyebutkan energi apa itu yang bisa diperbarui? Matahari, tuh yang berasal dari matahari. Atau ya sekarang PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Itu banyak sekali di kota-kota besar sudah memakai PLTS. Jadi mereka bangun sendiri, ya bangun sendiri PLTS, kemudian mereka pakai sendiri. Listriknya berasal dari PLTS, gitu. Ya, apalagi selain dari matahari tenaga surya, apalagi? Air, angin, apalagi? Angin ya, air, angin, tenaga surya, apalagi? Uap, apalagi? Uap itu berarti geotermal, apalagi? Ayo, apalagi? Ada satu yang belum. Di daerah NTB itu ya rata-rata masyarakatnya bermata pencarian sebagai peternak. Kira-kira apa yang dimanfaatkannya? Biomasa. Ya, berarti sudah pada pintar adik-adik semua di sini ya. Oke. Baik, kita mulai lagi ya adik-adik untuk materi selanjutnya. Nah, di sini kita coba ya untuk mengetahui ya sejauh mana adik-adik mengetahui istilah-istilah yang ada di dunia industri migas ya. Walaupun di sini adik-adik memang jurusannya migas, namun karena baru masuk ya baru bergabung di semester 1 untuk pendidikan teknik perminyakan, maka itu saya pengen tahu sejauh mana pengetahuan adik-adik terkait dunia industri migas. Nah, di sini ada istilah-istilah khas migas ya. Saya minta kepada adik-adik untuk satu persatu ya, giliran nanti menyebutkan istilahnya, kemudian nanti saya tanya definisinya apa yang disebutkan itu ya. Cari dulu, saya kasih waktu 2 menit apa yang nanti mau disampaikan istilahnya, kemudian jelaskan apa itu definisinya yang sudah disebutkan ya.
ya, berpikir ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Satu saja istilahnya, kemudian dijelaskan. Ya. No Google search, ya, nggak boleh pakai Google, ya. Pokoknya sejauh mana saja, ya, kalian mengetahui istilah yang ada di dunia industri migas. Ya, misalnya apa? SPBU, apa itu SPBU? Ya kan ya. Kemudian apa itu misalnya ada istilah crude oil, misalnya begitu. Apa crude oil itu? Ya. 2 menit ya. Sudah berjalan 1 menit. Jangan buka handphone. Saya ingin mengetahui sejauh mana, ya, nggak ada nilainya ya. Saya ingin tahu sejauh mana informasi yang kalian dapat, ya. Yang sudah ada angkat tangan dulu biar saya tahu. Sudah oke, siap. Oke, yang lain. Ada lagi yang sudah langsung angkat tangan, berarti sudah mau saya mulai. Oke, sudah lanjut. Siapa lagi yang sudah selesai, sudah mempersiapkan jawabannya? Belum setengahnya ya, saya tunggu setengahnya. Salah artinya berpikir, ya. Kalau tidak ada jawaban berarti tidak mencoba untuk berpikir. Nggak apa-apa, artinya salah itu untuk belajar. Ada lagi? Angkat tangan. Oke, 3. Sudah 3 orang. 4. Good. 5, 6, 7, 8. Sudah, tinggal 2 lagi. Siap, ready? Ready ya? 9, 10. Oke. Saya mulai ya. Saya mulai acak ya. Saya mulai dari, atau ada yang mau angkat tangan duluan untuk menyampaikan jawabannya? Silahkan. Oke. Siapa namanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Prades Dewanta Hudri. Saya akan menyampaikan istilah-istilah khas migas. Yang pertama adalah reservoir. Reservoir. Oke, satu kata saja. Apa itu reservoir? Reservoir adalah batuan-batuan yang berflori yang berada di bawah tanah, yang itu tempat menyimpannya crude oil. Wow, tepuk tangan dulu. Keren ya, betul sekali. Ya, reservoir adalah tempat berkumpulnya atau terakumulasinya fluida hidrokarbon berupa minyak, gas, dan air, ya, yang memiliki batuan yang sifatnya memiliki pori-pori batuan. Ya, bagus sekali. Berarti sudah belajar sebelum masuk mata kuliah ini ya. Bagus. Ini juaranya nih, ya, belajar ya. Selanjutnya, siapa yang bersedia lagi? Sebelum saya tunjuk nanti, siapa yang bersedia? Winardo. Ya, saya ingat karena tadi kenalan ya. Boleh dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Winardo Polsi Persia. Saya akan menyebutkan istilah-istilah khas migas, yaitu upstream. Upstream, silakan. Upstream adalah kegiatan hulu migas, yaitu eksplorasi produksi. Kalau sudah upstreamnya ada downstream, yaitu tahap lanjutan dari upstream, yaitu tahapan pemasaran atau mendistribusikan migas. Oke, tepuk tangan, bagus sekali. Artinya adik-adik di sini saya suka sekali ya kalau mengajar ada interaktif ya, artinya kalian sudah mempersiapkan gitu ya
pengetahuannya, ya, mempersiapkan waktunya untuk belajar terlebih dahulu sebelum masuk mata kuliah saya, sehingga kita lebih enak belajar mengajarnya, gitu ya. Mungkin satu lagi. Siapa yang bersedia? Silakan, satu lagi sampelnya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Farusid. Saya akan menjelaskan istilah dari gas migas, yaitu tahap eksplorasi. Eksplorasi kegiatan mencari cadangan migas, minyak, air dan gas. Ya. Oke. Seperti apa tahapannya? Tahapannya di mana pada saat eksplorasi itu ada kegiatan pengeboran untuk mendapatkan Minyak dan minyak gas dan gas. bumi. Oke, tepuk tangan. Oke, semuanya benar ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah mengetahui istilah migas, selanjutnya adalah masuk ke 5 kegiatan yang termasuk dalam kegiatan industri migas. Jadi ada 5. Tadi pas yang disebutkan oleh Albert, ya. Jadi ada bagian-bagian upstream yang disebut dengan kegiatan hulu, ya, yang terdiri dari kegiatan eksplorasi dan produksi. Ya, kemudian untuk bagian kedua yaitu bagian kegiatan di hilir atau downstream. Kegiatannya terdiri dari kegiatan pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Ya, jadi ada 5 kegiatan pokok dalam dunia industri migas. Ya, hulu dan hilir. Ya. Oke, sekarang kita definisikan satu persatu. Eksplorasi, ya. Ada yang tahu eksplorasi itu apa? Mencari. Apalagi selain mencari? Kata-katanya selain mencari. Mencari, menemukan, ya. Apalagi? Mendapatkan. Oke, mendapatkan nanti di tahapan kedua. Ya. Baik. Nah, eksplorasi, mencari atau menemukan, ya. Apa yang dicari? Minyak, ya. Artinya sebelum kita mencari minyak, kita mengharapkan menemukan suatu cadangan, ya, cadangan dari minyak dan gas bumi. Ya, jadi pertama tahapannya adalah mencari. Oke, kemudian kedua produksi atau eksploitasi. Itu tadi yang kata Albert, mendapatkan atau mengambil. Ya, jadi setelah mencari, setelah ditemukan, kemudian tahapan kedua di bagian dulu adalah mengambil. Ya, atau mendapatkan dari minyak dan gas bumi tadi, ya. Kemudian yang ketiga pengolahan. Nah, pengolahan sudah masuk ke tahap hilir, ya. Apa yang diolah? Minyak dan gas, ya. Diolah menjadi apa? Menjadi suatu produk. Banyak produknya, ya. Selain apa saja produknya? Bensin, apa lagi? Iya. Iya, banyak ya produknya ya. Pertalite, Pertamax, bensin. Kalau untuk pesawat apa? Ya. Oke. Kemudian yang keempat transportasi. Jadi setelah diolah dari
pengiriman, ya. Kemudian dilakukan pemasaran. Itu tahapannya ya. Jadi ada 5 ya tahapannya. Baik, lanjutkan. Nah, ini dia tahap eksplorasi. Jadi yang pertama kita melakukan, sebelum kita lakukan pemboran eksplorasi, di sini ada gambar yang paling kiri kalian apa tulisannya? Daerah eksplorasi. Daerah eksplorasi. Ada yang tahu apa itu daerah eksplorasi? Daerah eksplorasi. Misal ya kampus kita, nih kampus kita ini sebelumnya memang belum ada studi lanjut bahwa di bawah bumi, di bawah permukaan, ya di kawasan kampus kita ini belum ada kegiatan atau pemboran untuk mencari minyak, ya. Artinya apa? Artinya kalau belum dilakukan studi lanjut berarti belum ada atau belum diketahui cadangan minyaknya, sehingga daerah ini disebut dengan daerah eksplorasi. Artinya suatu daerah yang belum diketahui potensi dari cadangan migasnya, itu namanya daerah eksplorasi. Ya. Kemudian setelah kita tahu di mana yang akan dilakukan pemboran eksplorasi, misalnya kita tetapkan dulu, misalnya di daerah kampus kita nih, ya, yang akan kita jadikan suatu daerah eksplorasi, baru dilakukan apa? Wildcat atau pemboran eksplorasi, ya. Jadi untuk mengetahui adanya cadangan atau potensi minyak dan gas bumi, maka dilakukanlah kegiatan pemboran eksplorasi melalui sumber wildcat di daerah eksplorasi. Ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan ya sumber wildcat, dilanjutkan dengan pemboran sumur pengembangan. Ya, apa itu sumur pengembangan atau development well? Adalah sumur, sama tidak sumur wildcat dengan development well? Beda. Ya, benar beda. Bedanya di mana? Tadi kalau sumur wildcat berfungsi untuk membuktikan bahwa adanya cadangan atau tidak di daerah eksplorasi tersebut. Kalau sumur pengembangan atau development well berarti iya, sumur yang dilakukan pengeboran ya dengan sudah adanya informasi terdapatnya cadangan migas. Itu namanya sumur pengembangan. Nah, setelah itu baru dilakukan kegiatan produksi. Ya, kita mengambil atau memproduksikan ya crude oil tadi atau feed dan hidrokarbon dari bawah permukaan bumi ke atas permukaan. Ya, oke. Jadi ini rangkaian dari kegiatan hulu atau hilir? Hulu. Karena terdiri dari kegiatan eksplorasi, menemukan, kemudian melakukan produksi, mengambil. Baik. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik semua terkait tahapan dari kegiatan eksplorasi. Ya, silakan Pandu. Berdiri. Baik Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui minyak ada di situ? Baik, bagus pertanyaannya. Bagaimana kita mengetahui keberadaan migas di daerah eksplorasi? Good pertanyaannya. Pertanyaannya menjawab slide berikutnya. Saya lanjutkan ya. Stop, Lip. Capek, Lip.
pemandu gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bagaimana tahapan gitu ya untuk mengetahui bahwa di daerah eksplorasi terdapat cadangan migas. Baik, kita lanjutkan. Ini slide-nya berikutnya saya pindahkan. Oke, diperlukan cara khusus ya untuk mendeteksi keberadaan migas di dalam bumi. Jadi ada tahapannya, betul. Apa saja tahapannya? Yang pertama tuh metode yang digunakan direct indication. Ya, apa itu direct indication? Ada yang tahu maksudnya apa? Metode secara langsung, ya. Dengan melihat adanya rembesan minyak yang ada di atas permukaan, ya, itu direct indication. Jadi tanpa kita melakukan kegiatan atau studi lanjut tambahan, ya, dengan melihat secara langsung atau direct indication dengan cara melihat adanya rembesan, ya. Rembesan apa? Rembesan minyak. Ya, kalau gas nggak terlihat ya. Oke, jadi rembesan minyak yang ada di atas permukaan. Direct indication. Yang kedua, geological method. Ya, artinya dengan menggunakan data permukaan maupun bawah permukaan. Ya. Kemudian menggunakan metode yang ketiga, geophysical method. Apa itu geofisika? Artinya mengetahui sifat fisik, ya, sifat fisik atau lapisan yang ada di bawah permukaan. Kemudian yang keempat adalah wildcat, pembuktian, ya. Ya kan ya, tadi kita menyebutkan wildcat dan development well. Ya, jadi untuk wildcat adalah untuk pemboran dengan fungsi untuk membuktikan adanya cadangan minyak. Ya, oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Kita lanjut. Kita lanjut. Ini dia untuk direct indication, kenampakan oil atau minyak di permukaan yang disebut dengan oil seepage. Ya, Anda bisa melihat gambarnya di sebelah kanan, bisa ya? Bisa kelihatan. Ya, jadi itu ada oil seepage ya yang muncul di atas permukaan. Kenapa pertanyaannya? Kenapa bisa muncul? Bisa minyaknya merembes ke atas permukaan. Ada yang tahu? Secara logika mungkin bisa dijawab. Kira-kira kenapa minyaknya bisa merembes ke atas permukaan? Karena ada apa kira-kira? Ada pressure atau tekanan. Kemudian apalagi kira-kira selain yang menyebabkannya tekanan yang berasal dari bawah permukaan. Kalau ada tekanan saja, kalau tidak ada rekahan, ya rekahan, karena adanya rekahan di permukaan, sehingga adanya pressure dari bawah, kemudian terjadinya deformasi batuan, ya biasanya terjadi deformasi batu itu saat misalnya kegiatan pada saat terjadinya gempa bumi. Nah, sehingga terjadinya deformasi batuan, sehingga akan membentuk rekahan. Nah, dengan rekahan itulah adanya tekanan sehingga minyak bisa merembes ke atas permukaan. Ya. Kemudian yang kedua, terlihat dari apa? Singkapan batuan. Ya. Jadi di sini memberikan informasi kepada seorang geologis, ya, bahwa di daerah situ ada sejarah batuannya dengan terlihatnya singkapan
batuan, sehingga akan bisa dilakukan studi lanjut untuk mengetahui ya ini jenis batuannya apa, ya lapisannya apa, sehingga bisa nanti dilakukan studi lanjut oleh seorang geologis menemukan oh di lapisan ini berarti di bawah, jauh di bawah permukaan bumi terdapat cadangan minyak. Kemudian yang ketiga adanya vulkanis ya. Namun dari ketiga ini ya tidak bisa dibuktikan secara langsung untuk tingkat keekonomiannya. Ya, sementara untuk melakukan kegiatan eksploitasi atau melakukan kegiatan pengambilan minyak dan gas bumi dari bawah permukaan, ya, itu harus kita mempertimbangkan tingkat ekonominya dulu. Ya. Kalau seandainya cadangannya, ya, tidak ekonomis untuk kita produksikan, artinya apa? Lebih besar biaya operasionalnya ketimbang dengan hasil produksinya, maka tinggalkan. Ya, artinya dikategorikan tidak ekonomis. Ya, artinya dia untuk direct indication hanya sampai pada mengetahui bahwa ada atau tidak ada cadangan. Untuk tingkat ekonomisnya belum bisa dinilai dari direct indication. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum ya? Baik, jadi untuk mengetahui tadi adanya cadangan, yang pertama adalah adanya direct indication. Yang berikutnya kita lanjutkan, geological method ya, atau pekerjaan utama dari geologis yaitu memilih lokasi yang menjanjikan ya untuk dilakukan pemboran wildcat. Itu tadi dia harus menemukan daerah eksplorasi yang mana yang akan dilakukan pengeboran eksplorasi ya. Nah, berdasarkan prediksi terhadap struktur dan stratigrafi lapisan bawah permukaan. Ya. Metodenya apa? Banyak. Pertama, pengukuran elevasi. Kedua, pengukuran depth and strike dari singkapan yang terlihat tadi. Ya, karena secara directnya sudah ditemukan nih, adanya singkapan nih. Oke. Ya, asumsinya bahwa di bawah permukaan tidak jauh dari singkapan itu akan terdapat cadangan migas, sehingga dilakukan pengukuran depth and strike-nya. Kemudian perubahan litologi, ya, struktur lapisan tanahnya, kemudian dilakukan foto udara, pemetaan dari atas, ya, untuk melihat sejauh mana ya radius untuk cadangan migas itu sendiri. Setelah itu setelah dilakukan berbagai macam metode, baru dilakukan pemetaan geologi bawah permukaan. Jadi seorang geologis akan membaca ya peta geologi ya untuk menentukan ya ada atau tidak ada sejauh itu ya, ada atau tidak ada, tanpa mempertimbangkan tingkat ekonominya tadi, tingkat ekonomisnya tadi ya, ada atau tidak ada. Jika ada ya, dengan pembacaan geologi ini di bawah permukaan, maka barulah dilakukan pemboran eksplorasi untuk mengambil ya fluidanya, ya. Kemudian dilakukan pemboran eksplorasi ya. Baik, selanjutnya geofisika. Yang paling sering digunakan itu adalah metode seismik. Ya, metode seismik yaitu metode teknik untuk memetakan struktur geologi bawah permukaan. Ya, jadi sebelum ya bisa membaca petanya, ya, atau peta geologi bawah permukaannya, dilakukan dulu terlebih dahulu kegiatan seismik, ya, dengan cara memantulkan apa? Memantulkan gelombang suara, oke, ke bawah permukaan. Kemudian nanti diterima oleh resistor
Geo lupa geopon ya. Iya, geopon ya. Jadi nanti dengan jadi yang pertama di atas permukaan itu dilakukan peledakan ya, dilakukan peledakan sehingga nanti getaran ya yang diakibatkan oleh peledakan tadi akan menembus ya struktur bawah permukaan. Kemudian di bawah struktur permukaan akan memantulkan suara ya yang akan diterima oleh geopon di atas permukaan, sehingga nanti bisa terlihat tuh ya. Jadi yang pertama di gambar yang paling kiri kalian itu adalah kegiatan peledakannya ya dengan menggunakan dinamit. Kemudian itu proses yang ada di bawah permukaannya ya. Jadi pantulan suara itu akan memantulkan ya dari beberapa lapisan-lapisan batuan yang dilaluinya, kemudian nanti dipantulkan kembali ke atas permukaan, kemudian diterima oleh alat yang disebut dengan geopon sebagai receivernya ya. Kemudian dilakukan pembacaan dari peta geologi bawah permukaan ya. Oke, sejauh ini masih ingat tahapannya? Yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Tahapan untuk menemukan cadangan tadi yang pertama, angkat tangan. Pandu, oke, silakan. Direct indication. Kemudian apa lagi? Geologi method. Apa lagi? Geofisika method. Dan yang terakhir ada yang bisa menjawabnya? Sudah kebaca belum? Wildcat, pemboran eksplorasi. Karena sudah tahu nih di lapisan mana, di kedalaman mana ditemukan adanya cadangan ya atau akumulasi minyak, reservoir tadi yang disebut tadi ya. Misalnya di 1000 feet, dibaca di peta geologi bahwa permukaan di 1000 feet ada cadangan migasnya. Untuk itu baru dilakukan pemboran wildcat ya. Nah, untuk pemboran wildcat sudah tahu belum itu dari hasil kegiatan pemboran wildcat tingkat keekonomisannya? Belum ya. Dari itu nanti kita melakukan studi lanjut lagi dengan cara kegiatan apa biasanya? Setelah pemboran biasanya ada yang tahu? Setelah kegiatan pemboran, kegiatan apa lagi yang masuk? Produksi. Langsung produksi kan? Sudah nih, triknya ya, menara bornya masuk nih, ngebor nih ceritanya. Ya ini ceritanya sumur wildcat, ya rig ngebor wildcat nih. Ya jadi ada datang rig satu ke Akamigas, karena Akamigas belum ada sumur kan ya, makanya masih disebut dengan daerah eksplorasi. Dibor di bawah kelas ini ya. Setelah kegiatan pengeboran, kegiatan apa selanjutnya? Tahapan teknisnya maksud saya, untuk mengetahui di lapisan ini sekian gasnya, setebal ini sekian minyaknya, setebal lebih tipis lagi lapisannya air. Iya, good job. Ya, logging. Jadi ada logging, ya. Situ. Ya, jangan lupa ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah membaca ya sebelumnya. Oke. Kegiatan pemboran atau drilling wildcat, ya, yaitu pembuatan sumur dengan cara membor lubang jauh ke dalam bumi hingga mencapai kedalaman yang dituju. Ya. Nah, pemboran ini ada dua klasifikasi. Yang pertama berdasarkan lokasinya. Ya, ada yang onshore itu dilakukan di darat, ada yang offshore dilakukan di laut. Kemudian
dilakukan secara vertikal, ya, tegak lurus, kemudian secara directional atau berarah, kemudian secara horizontal, ya. Jadi untuk orientasi ini berdasarkan pertimbangan teknis, ya. Jadi nanti masing-masing kenapa harus dilakukan directional, kenapa harus dilakukan horizontal, kenapa juga harus dilakukan vertikal, ya. Itu nanti ada kajian lebih lanjut. Baik. Ada lagi pertanyaan sejauh ini? Belum ada ya? Masih bisa mengikuti ya adik-adik semua ya? Oke. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan lagi ya adik-adik untuk slide berikutnya setelah kegiatan pembuatan dilakukan. Apa tahapan selanjutnya? Betul yang dijawab. Siapa tadi yang menjawab kegiatan? Albert. Oke, Albert. Kegiatan wireline logging, ya. Oke. Apa itu kegiatan wireline logging? Yaitu perekaman keadaan, ya, lapisan-lapisan yang telah ditembus oleh lubang sumur melalui kegiatan pemboran eksplorasi. Jadi kalau untuk pemboran eksplorasi itu baru tahapan untuk menuju, ya, atau menembus, ya, reservoir, ya, reservoir dari minyak dan gas. Hanya sebatas itu, hanya untuk membuat jalan atau menembus, ya, lapisan di mana terdapat reservoir minyak dan gas bumi. Nah, selanjutnya ada tahapan wireline logging, ya. Jadi ada suatu tool, alat, ya, sensor yang masuk, ya, ke dalam lubang sumur, ya, yang sudah dibuat oleh kegiatan pemboran eksplorasi tadi, ya. Namanya logging tool, alatnya, alat sensornya, ya. Jadi alat sensor ini kapan di-running atau diturunkan ke lubang sumur? Bisa ada dua, ya. Yang pertama saat kegiatan pemboran berlangsung, ya. Yang kedua setelah kegiatan pemboran berlangsung. Nah, kalau yang dilakukan perekaman logging tools ini pada saat kegiatan pemboran biasanya istilah dikenal LWD, logging while drilling, ya, artinya pengukuran, ya, atau perekaman lapisan-lapisan, ya, oleh si sensor logging ini dilakukan saat pengukuran. Nah, jenis-jenis logging itu sendiri yang pertama ada namanya spontaneous potential log atau SP log. Kemudian yang kedua ada resistivity log. Dari kedua jenis ini tujuannya adalah sensornya untuk mengukur sifat dari listrik batuan yang ditembus oleh si alat sensor. Kemudian ada yang disebut dengan sonic log, ya. Sonic log apa tujuan alat tersebut? Untuk mengukur sifat perlambatan dari bunyi batuan. Yang ketiga untuk mengukur sifat radioaktif dari masing-masing lapisan batuan yang ditembus, yaitu dengan menggunakan sensor yang disebut dengan gamma ray log, density log, kemudian neutron log, ya. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis pengukuran untuk kegiatan wireline log ini, ya. Nah, kalau untuk yang SP log, spontaneous potential log, untuk mengetahui lapisan yang mana permeable dan impermeable, ya. Yang kita cari di reservoir lapisannya yang sifatnya permeable atau impermeable? Permeable tentunya, ya. Kemudian kalau resistivity
impermeable. Kalau resistivity untuk mengetahui apa? Ada atau tidaknya, ya, minyak, ya, minyak atau gas, ya, ada atau tidaknya hidrokarbon melalui resistivity. Kalau gamma ray, density dan neutron untuk apa? Ada yang tahu? Jadi setelah kita tahu lapisan permeable, kita pilih, kemudian kita tahu di resistivity-nya bahwa di situ ada hidrokarbonnya. Kemudian lanjutannya adalah untuk membaca hasil dari gamma dan density serta neutron untuk mengetahui apakah itu reservoir minyak. Kan tadi baru hidrokarbon ya. Oke, dari resistivity. Kalau setelah mengetahui sifat radioaktifnya, maka kita akan mengetahui bahwa ini apakah reservoir minyak, ataukah ini reservoir gas, atau reservoir air justru. Ya, dari ketiga jenis log yang ada di bawah. Gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi setelah melakukan pemboran, kita lakukan wireline logging. Nah, ini dia contoh hasil dari rekaman logging tadi. Ya, jadi ini ada petanya ya, yang di sebelah kanan Anda ada hasil record yang berupa chart log, yang disebut dengan chart log. Ya, kurva hasil dari respon dari alat sensor yang kita turunkan ke dalam lubang sumur. Ya, jadi dari chart log inilah kita identifikasi secara kualitatif, ya, untuk menginterpretasikan itu tadi di mana letak minyaknya, di mana letak gasnya, ya, di mana letak airnya, ya, dan potensi-potensi lainnya melalui logging tools. Setelah kegiatan logging tools, selanjutnya adalah kegiatan well completion. Ya. Pada saat logging artinya apa? Belum ada pemasangan casing. Ya, kalau sudah dipasang casing maka akan tidak bisa kita lakukan logging tool tadi. Ya. Kecuali CBL, semen bond log. Ya, itu beda lagi loggingnya untuk mengetahui bahwa sudah baik belum cementing kita pada saat untuk pemasangan casing. Tapi bukan itu, ya. Jadi makanya itu pada saat untuk mengetahui, ya, lapisan dari bawah permukaan dilakukan sebelum kegiatan well completion. Ya. Oke, well completion ini ada jenisnya, ada open hole compression, ada liner compression, dan ada cast hole compression. Ketiga ini ada masing-masing pertimbangannya kapan yang harus dilakukan. Ya, open hole compression artinya apa? Ada yang tahu? Open hole compression artinya pemasangan casingnya hanya berada di puncak reservoirnya, open hole. Ya, jadi casingnya nggak langsung pada kedalaman reservoir yang dituju. Ya, jadi sifatnya dia berada dipasang hanya berada di atas puncak reservoir. Maka disebut dengan open hole compression. Kapan itu digunakan? Pada saat lapisan batuannya bersifat kompak, sehingga akan tidak akan terjadi runtuhan ataupun yang terjadi misalnya di kasusnya lumpur lapindo, salah prediksi, ya, sehingga minyaknya dengan tekanannya tinggi, ya, dia membuka jalan sendiri, ya, minyaknya, lumpurnya untuk menembus daerah-daerah yang tidak masuk ke dalam apa? Well
lubang sumur, well bore. Ya. Oke. Nah, kalau case hole completion kapan dilakukan? Case hole itu tadi kebalikannya, berarti untuk lapisan yang tidak kompak sehingga harus dipasang casingnya hingga pada lapisan dasar wallnya. Maka itu akan dilakukan kegiatan perforasi agar si fluida ya hidrokarbonnya bisa mengalir masuk menuju lubang sumur. Itu ya. Oke. Nah, yang kedua berkaitan dengan lapisan yang dibuka dan cara mengalirnya, ada yang single compression. Biasanya kalau single compression berarti dia menggunakan satu tubing. Ya, berarti dia hanya satu lapisan yang dia produksikan. Ya, dari hasil kegiatan logging tadi, ya, mungkin dari pengeboran di kedalaman 1000 feet, di kedalaman 900 feet itu ada cadangan migasnya atau minyaknya, ya, sehingga di kedalaman 900 feet itu, ya, dilakukan pemasangan casing dan tubing satu tubing, maka disebut dengan single compression. Ya, kemudian ada commingle compression. Ada lagi dua compression with dua tubing menggunakan two tubing. Ada dua compression dengan menggunakan satu tubing dan triple compression. Nah, kalau lebih dari single compression berarti dia memiliki beberapa lapisan yang produktif. Ya, dengan menembus 1000 feet ternyata di 500 ada minyaknya, di 600 ada gasnya, di 800 ada minyaknya lagi, sehingga dengan satu lubang kita bisa menggunakan dua tubing atau tiga tubing, disebut dengan multiple compression. Ya. Jadi sama halnya dengan kalau kita melakukan pemboran di offshore, ya. Jadi satu platform itu, ya, tidak hanya memang hanya punya satu, ya, satu lubang sumur, tapi yang diproduksikan secara banyak, ya, multi compression, ya, jadi bisa bercabang, ya, jadi satu lubang tapi yang diproduksikan, ya, secara multi compression, gitu ya. Oke, selanjutnya formation atau well testing dilakukan sebelum sesudah pemasangan casing. Penyemenan perkulasi dilakukan, ya, untuk merupakan langkah akhir untuk menentukan profitabilitas sumur, ya. Artinya sudah ada data geologi di tahapan testing, ya, sudah ada data geologi, sudah ada data reservoir dari logging tool, dan sudah ada data produksi melalui kegiatan well testing, ya, maka bisa dikatakan ini kajian untuk menentukan tingkat keekonomisian migas, ya, profitabilitas suatu sumur bisa diukur, ya, sampai ke tahap well testing. Ya, jenis well testing juga banyak, ada PBU, ada PDD, ada Drustim, ya. Apalagi yang kalian ketahui? Ada yang pernah membaca sebelumnya, sebelum masuk kuliah saya? Di situ nggak ada? Ada Drustim test, apalagi? Banyak, ya. Oke, ada well testing yang digunakan pada saat sumur baru ditemukan cadangannya. Ada well testing yang digunakan untuk sumur yang sudah lama ditutup, ya. Kemudian kita buka kembali. Itu nanti metode well testingnya juga berbeda. Dengan tujuan apa? Untuk itu tadi mengetahui performance atau tingkat profitabilitas dari suatu sumur. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Nah, ada, ya, artinya bisa dipahami sejauh ini, ya, atau
dipahami atau justru bingung? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Baik. Setelah mengetahui bahwa suatu sumur itu dikatakan memiliki profitabilitas ya untuk diproduksikan, profit ya, bernilai profit ya, maka di atas permukaan dilakukan kegiatan apa? Kegiatan apa kalau di sini yang bisa kalian lihat? Untuk fasilitas produksi ya, jadi sudah masuk ke tahap produksi. Tadi kan ada 5 tahapan ya kegiatan industri migas ya. Tahap eksplorasi sudah selesai sampai kepada well testing, selesai ya, untuk kegiatan yang pertama. Lanjut ke kegiatan tahap produksi ya, itu dia. Nah, sebelum ya, jadi sebelum kita mengalirkan fluidanya ini, maka harus dibangun dulu suatu yang disebut dengan stasiun pengukur ya, untuk mengalirkan dan menampung ya fluida hidrokarbon dari lubang sumur yang sudah kita temukan cadangan migasnya yang bernilai ekonomi ya, menurut pemasangan fasilitas produksi. Nah, fasilitasnya mulai dari sumurnya ada Christmas tree ya, kepala sumur, kemudian ada separator ya sebagai fasilitas pemisahan ya, karena kalau pada saat kita produksikan ya hidrokarbon itu masih ada kandungan airnya ya, gasnya ya, maka dipisahkan agar gas, minyak dan airnya terpisah melalui separator, lalu akan ditampung di oil storage ya. Oke, ini adalah tahapan sampai ke produksi. Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjut ke case study. Saya mempunyai suatu kasus yang harus kalian bahas ya. Nanti kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya, untuk membahas kasus yang saya berikan nanti ya. Kasusnya tidak jauh dari materi yang sudah saya sampaikan, karena di sini saya lihat bisa saya bagi menjadi 4 kelompok, mungkin kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi nanti setelah ada kelompoknya silahkan kalian berdiskusi ya, sesuai dengan kasus yang saya berikan. Saya beri waktu diskusinya selama 20 menit ya. Nanti salah satu dari personel kelompoknya untuk menyampaikan tanggapan dari kasus yang saya berikan ya. Paham ya? Paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita masuk ke tahap studi kasus. Baik, saya mulai ya. Ini kasusnya ya. Kasusnya adalah PT Petrojaya baru saja mendapatkan izin wilayah kerja eksplorasi migas di wilayah daratan onshore di daerah Sumatera Selatan. Ya. Tim eksplorasi melakukan pengamatan awal dan menemukan oil seepage ya, atau rembesan minyak di permukaan tanah serta adanya struktur geologi lipatan pada peta geologi ya, yang ditemukan atau yang dibaca oleh seorang geologis. Nah, geologis nih baru bekerja ya di kasus ini. Kemudian manajer teknisnya ya dari perusahaan PT Petrojaya ini meminta Anda ya menjelaskan tahapan awal eksplorasi yang seharusnya dilakukan ya, dan metode yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa daerah tersebut memiliki potensi migas yang layak ya. Pertanyaannya, mengapa temuan dari oil seepage
tugas ekonomis. Ya. Nah, silakan. Jadi kalian dianggap sebagai tim project, gitu ya, tim project dari PT Petro ini. Ya. Kenapa harus dilakukan kajian lanjutan? Kenapa nggak cukup dengan informasi ini untuk kita lakukan kegiatan eksplorasi ataupun produksi? Silakan saya berikan waktu selama 40 menit untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Silakan.
1, 2, dan 3. Oke. Kasusnya ya untuk pembahasan case tadi adalah PT Petro Jaya baru saja mendapatkan izin wilayah kerja eksplorasi ya, dan dia menemukan oil seepage dan struktur geologi lipatan pada peta geologi. Nah, manajer teknisnya meminta Anda menjelaskan tahapan awal eksplorasi yang harus Anda lakukan ya. Metode yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa daerah tersebut memiliki potensi migas yang layak. Pertanyaannya, mengapa temuan ini tidak cukup untuk memastikan adanya cadangan migas ekonomis? Nah, sebelum daripada saya yang tunjuk, lebih baik siapa yang sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan. Siapa yang mau mulai duluan untuk membuka pembahasan diskusi pada pagi hari ini? Ya, kelompok 2. Silakan perkenalkan kelompoknya, anggotanya, kemudian nanti langsung dijelaskan. Perkenalkan, saya Panduansyah Saputra dari kelompok 2 dan rekan saya William Kian. dan saya Billy Firmansyah. Ingin menjawab dari studi kasus itu hasil dari diskusi kami bertiga. Pertanyaannya, mengapa temuan ini tidak cukup untuk memastikan adanya cadangan migas ekonomis? Hasil dari diskusi kami, temuan oil seepage dan struktur geologi belum cukup untuk memastikan adanya cadangan migas yang ekonomis. Karena belum adanya cadangan migas yang ekonomis, data dari pengeboran yang menunjukkan volume, kualitas reservoir, dan saturasi hidrokarbon. Kita masih belum survei lanjutan pengeboran, eksplorasi, dan analisis ekonomi untuk memastikan hal tersebut. Ya, baik. Bisa disimpulkan? Lebih disimpulkan lagi jawabannya? Belum dapat ini data dari pengeboran menunjukkan volumenya. Belum mendapatkan hasil dari kegiatan pengeboran. Kualitas reservoirnya sama saturasi hidrokarbon. Ya, artinya belum dilakukan pengeboran sehingga belum dikatakan ekonomis untuk diproduksikan. Oke, saya ambil highlightnya adalah belum dilakukan pengeboran untuk kelompok 2. Silakan kelompok yang mana? Ya, kelompok 1 silakan perkenalkan kelompoknya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Nurul Mahfudhaningrum dan juga rekan saya Dewi Hajar Musida. Di sini kami akan menjelaskan dari hasil dari diskusi kami yang pertanyaannya itu mengapa temuan ini tidak cukup untuk memastikan adanya cadangan migas ekonomis, dikarenakan temuan adanya oil seepage di permukaan belum cukup untuk memastikan keberadaan cadangan migas yang layak secara ekonomi, karena yang pertama oil seepage hanya diindikasi awal, bukan bukti secara langsung. Yang kedua, struktur geologi permukaan tidak selalu mencerminkan perangkap migas yang utuh di bawah permukaan. Yang ketiga itu belum ada data bawah permukaan yang secara detail. Yang empat, aspek ekonomi belum terukur. Terus untuk kesimpulannya itu harus dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama itu untuk menemukan oil seepage, yang kedua itu biologi metode, yang ketiga geofisika metode, yang keempat itu well cap. Selesai? Oke, baik. Berarti harus diketahui tahapannya. Iya. Tahapan yang pertama tadi oil seepage, kemudian biologi, metode, geofisika metode, dan wildcat, pengeboran eksplorasi. Baik, tinggal satu kelompok, silakan. Silakan kelompoknya bagaimana hasil diskusinya? Kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Menggunakan waktunya Antroposi Persia dan rekan saya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan mengapa belum ditemukan Mengapa temuan temuan yang dijelaskan di kasus di atas itu tidak cukup untuk memastikan adanya cadangan migas yang ekonomis? baik. Yang pertama adalah belum ada data bahwa permukaan yang lengkap, hanya menunjukkan ada migrasi minyak tapi belum diketahui apakah ada. Yang kedua, belum terukur volume cadangan. Potensi harus dihitung melalui survei geofisika, pengukuran eksplorasi dan pengujian sumur. Dan yang ketiga, kualitas reservoir belum diketahui. Perlu analisis porositas dan permeabilitas saturasi fluida untuk memastikan bisa diproduksi dengan baik. Yang terakhir adalah belum ada analisis keekonomian produksi, infrastruktur dan harga jual diperhitungkan sebelum dinyatakan ekonomis. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk hasil diskusi masing-masing kelompok sudah baik ya. Namun ada yang persentasenya ya lebih tinggi gitu ya untuk jawaban yang hampir dikatakan sempurna atau sudah mewakili dari beberapa materi hari ini ya. Untuk kelompok berapa kira-kira yang sudah hampir benar jawabannya? Ada yang bisa menilai sesama kalian? Untuk kelompok 1 kira-kira menurut Anda kelompok mana yang bisa diterima lebih lengkap jawabannya? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Ya, betul sekali. Jadi untuk jawaban yang lebih tepat ya sudah hampir menyimpulkan dari setiap materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini melalui ya kasus di atas ya yang sudah saya sebutkan tadi adalah kelompok 3 ya. Artinya apa? Saya jelaskan sedikit. Dengan adanya oil seepage dan hanya struktur geologi lipatan belum mewakili ya dari beberapa metode ya keseluruhan untuk menentukan bahwa migas itu ya ekonomis untuk diproduksikan ya karena hanya tahap awal yaitu direct indication, belum ada kajian secara geologis, belum ada kajian secara data reservoirnya, dan terakhir belum ada data produksinya ya sehingga belum dikatakan ekonomis untuk langkah awal secara direct indication. Maka ada tahapannya tadi. Pertama direct indication, yang kedua studi geologi, studi geofisika, pemboran wildcat, kemudian apalagi setelah pemboran kegiatan logging, completion, kemudian well testing untuk mendapatkan data produksi atau data performance dari sumur ya. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga cadangan itu layak untuk kita produksikan secara ekonomis. Baik, adik-adik sudah jelas? Jelas ya. Jadi dari kasus di atas sudah bisa menyimpulkan ya keseluruhan dari materi yang saya sampaikan. Ya, kalau saya nilai dari kesemua mahasiswa di kelas ini, ya hampir rata-rata persentasenya sudah memahami ya dari capaian pembelajaran yang di awal sudah saya sampaikan. Artinya mahasiswa sudah mampu ya memahami ruang lingkup industri migas dan tahapan kegiatan di industri migas ya. Untuk selanjutnya nanti saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan didiskusikan dalam bentuk kelompok
dalam bentuk Google Drive. Ya, jadi nanti kalian mengupload jawabannya ke dalam Google Drive. Ya, baik. Terakhir. Bagaimana tanggapan Anda setelah mengikuti perkuliahan Bu Putri? Tanggapan saya setelah mengikuti kelas Ibu Putri, saya jadi tahu tentang industri hulu migas itu bagaimana, terus bagaimana prosesnya, bagaimana kita mengetahui apakah di bawah tanah ini memiliki cadangan migas. Gitu. Saya jadi mengerti semuanya. Bagaimana tanggapan Anda setelah mengikuti perkuliahan Bu Putri? Tanggapan saya untuk mengikuti perkuliahan Bu Putri itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan tentang eksplorasi produksi migas dan perkuliahannya sangat menyenangkan sekali. Demikianlah video real teaching yang dilaksanakan di Politeknik Akamigas Palembang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung diselenggarakan kegiatan pekerti ini, terkhususnya kepada Universitas Bengkulu sebagai penyelenggara. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.